Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu latar belakang di mana berdasarkan laporan Kementerian Keuangan pada APBN tahun 2021, target pendapatan negara yang diperoleh dari pajak sebesar Rp1.277,5 triliun dengan persentase sebesar 103,9%. Dari target total pendapatan negara, ini menurut Kementerian Keuangan 2021. Artinya, pendapatan negara sangat bergantung dari perolehan yang didapat dari sektor pajak. Pelayanan publik seringkali menjadi tolak ukur keberhasilan good governance dalam sebuah negara, salah satunya Samsat, di mana sebagai salah satu birokrasi pemerintah yang memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat, masih saja kurang terkait penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Permasalahan yang timbul yakni karena waktu pelayanan kerja Samsat yang bersamaan dengan waktu kerja masyarakat. Seringkali masyarakat harus meninggalkan aktivitasnya atau meminta izin tidak masuk agar dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan permasalahan tersebut, kantor bersama Samsat Kota Cirebon menerbitkan suatu layanan inovasi yang berguna untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak, yaitu bentuk layanan tersebut adalah layanan tes Samsat. Tes Samsat merupakan terobosan dalam memberikan layanan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki. Samsat atau tabungan Samsat adalah layanan tabungan yang diselenggarakan oleh Bank BJB selaku Bank Provinsi Jawa Barat, bekerjasama dengan tim Peminas Samsat Provinsi Jawa Barat dengan metode pembayaran mencicil melalui tabungan dengan mekanisme debit otomatis pada saat jatuh tempo pembayaran pajak. Selanjutnya, fokus penelitian ini akan terfokus pada layanan inovasi tes Samsat dalam upaya meningkatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, yaitu rumusan permasalahan yang dapat diambil berdasarkan keterangan latar belakang yang telah dijelaskan adalah sebagai berikut. Bagaimana implementasi layanan inovasi tes Samsat dalam upaya meningkatkan pelayanan pembayaran kendaraan bermotor di kantor bersama Samsat Kota Cirebon. Yang kedua, bagaimana optimalisasi pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan kantor bersama Samsat Kota Cirebon dengan penerapan layanan inovasi tes Samsat tinjauan ekonomi Islam. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan pokok pasal di atas, maka tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk menganalisis penerapan layanan inovasi tes Samsat dalam upaya meningkatkan pelayanan pembayaran kendaraan bermotor di kantor bersama Samsat Kota Cirebon. Yang kedua, untuk menganalisis optimalisasi program penghimpunan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui implementasi layanan inovasi tes Samsat tinjauan ekonomi Islam. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah media yang digunakan untuk menambah khazanah pengetahuan dan informasi seputar pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama Samsat Kota Cirebon. Yang kedua yaitu manfaat praktis, di mana bagi pemerintah daerah, penelitian ini digunakan sebagai sumbangsi terhadap pemerintahan daerah dalam mengembangkan dan mengevaluasi pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat bersama Kota Cirebon. Yang kedua, bagi kantor Samsat dapat digunakan sebagai salah satu masukan khususnya pada saat membuat kebijakan baru terkait dengan pelayanan pembayaran pajak, terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak. Yang ketiga, bagi wajib pajak, penelitian ini dapat digunakan untuk memahami manfaat terkait dengan kebijakan pemerintah daerah tentang fasilitas yang disediakan pemerintah daerah dalam rangka memberi kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar pajak. Yang keempat, bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. Yang kelima, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan inovasi layanan pemungutan pajak. Selanjutnya, untuk kajian teori yang pertama yaitu pelayanan publik, yang kedua yaitu konsep Islam dalam pelayanan publik, yang ketiga yaitu inovasi pelayanan publik, dan yang keempat yaitu inovasi layanan menurut perspektif ekonomi Islam. Yang kelima yaitu mengenai pajak. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian, yang pertama yaitu
Jenis penelitian ini yaitu kualitatif, yaitu untuk menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Yang kedua, lokasi penelitian ini yaitu di kantor besar Samsat Kota Cirebon. Dan sumber data penelitian ini yang pertama yaitu data primer diperoleh dari kantor besar Samsat Kota Cirebon, dan data sekunder yaitu riset kepustakaan yang diperoleh dengan membaca, memahami buku, artikel, jurnal, dan majalah. Dan untuk metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sekian pembahasan dari proposal skripsi saya. Mudah-mudahan menjadikan pengetahuan untuk semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.